Jumpa lagi di Usada Leluhur Nusantara, channel yang membahas pengobatan nenek moyang di zaman dahulu dengan cara membaca naskah-naskah kuno pengobatan, kemudian mengidentifikasi bahan-bahan obat yang tertulis di dalamnya, agar kita bisa mengetahui seperti apa leluhur zaman dahulu meramu obat-obatan. Pada video kita kali ini, kita akan membaca sebuah ramuan yang unik, langka dan rahasia yang belum pernah terpublikasi sebelumnya. Ramuan ini ditulis di atas daun lontar dengan aksara Bali. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita baca naskah kuno lontar berikut ini. Di baris ketiga pada naskah kuno lontar ini ada tertulis Tambe, mati, mengadeg, yang memiliki arti obat untuk alat reproduksi pria yang tidak bisa berdiri atau tidak bisa bangun. Dalam naskah ini disebutkan dua cara untuk mengobati penyakit ini. Yang pertama dengan ramuan yang dibalurkan dan yang kedua dengan ramuan yang diminum. Kita baca bahan obat yang dibalurkan pada alat reproduksi pria. Tertulis Ruwaning badung menyahnya, yang memiliki arti daun pohon badung yang disangrai. Pohon badung dengan nama ilmiah Cassia flavopyrens dari keluarga Salicaceae merupakan tumbuhan endemik di Pulau Jawa dan Bali. Tanaman yang semakin langka keberadaannya ini memiliki banyak manfaat yang disebutkan di dalam naskah-naskah kuno pengobatan, seperti mengobati lemah syahwat, mengobati penyakit jantung, mengobati penyakit borok, mengobati perut kaku, dan segudang manfaat lainnya yang tertulis dalam naskah-naskah kuno lontar Usada. Setelah daun pohon badung ini disangrai, lalu dilumatkan. Kemudian ditambahkan wening arak putih, yang artinya air arak yang bening. Setelah betul-betul lumat, Arab akne ring paste, yang artinya dibalurkan pada alat reproduksi pria yang menderita penyakit tidak bisa berdiri. Kemudian kita lanjutkan membaca bahan obat untuk ramuan yang diminum. Dikarenakan menggunakan berbagai macam bahan obat, saya akan membaca naskah lontarnya dan menjelaskan secara singkat bahan obat yang dimaksud. Bahan obat yang pertama terbaca jeruk purut dengan nama ilmiah Citrus histrik dari keluarga Rutaceae, mengandung senyawa bioaktif diantaranya flavonoid, steroid, tanin, saponin, dan minyak atsiri. Bahan obat yang kedua tertulis isen atau lengkuas dengan nama ilmiah Alpinia galanga dari keluarga Cyniberaceae, mengandung aktivitas antibakteri, anti radang, antioksidan, imunomodulator, anti tumor, dan anti alergi.
Kemudian bahan obat yang ketiga, temu ireng dengan nama ilmiah Curcuma aeruginosa dari famili Zingiberaceae. Memiliki kandungan antioksidan, minyak atsiri, dan sifat antimikroba. Lalu bahan yang keempat terbaca gamongan dengan nama ilmiah Zingiberzerumbet dari keluarga Zingiberaceae. Mengandung zat zerumbon yang memiliki efek antioksidan, anti radang, anti diabetes, antibakteri, dan anti kanker. Bahan yang kelima tertulis kunyit dengan nama ilmiah Curcuma longa dari keluarga Zingiberaceae. Mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, karbohidrat, protein, vitamin C, dan kandungan mineral. Bahan yang keenam terbaca cekuh atau kencur dengan nama ilmiah Kaempferia galanga dari keluarga Zingiberaceae. Memiliki kandungan diantaranya mineral, pati, gom, dan minyak atsiri yang kaya akan kandungan senyawa bioaktif. Setelah kata cekuh, kemudian terbaca gobed kabeh raris nyanya, yang artinya kesemua bahan obat tersebut digobed atau diparut kasar lalu disangrai. Setelah semua bahan tadi disangrai, kita tambahkan bahan yang ketujuh, yaitu nyuh tunu, yang artinya kelapa yang dipanggang atau dibakar. Kelapa dengan nama binomial Cocos nucifera dari suku aren-arenan, mengandung beraneka enzim dan memiliki khasiat penetral racun dan efek penyegar. Lanjut kita baca bahan yang terakhir, tertulis daging rong jene genep, yang artinya ditambahkan berbagai macam rempah-rempah lengkap, yaitu ketumbar atau Coriandrum sativum, baik ketumbar biasa maupun ketumbar bebolong. Kemudian merica atau Piper nigrum, baik merica putih maupun merica hitam. Lalu kemukus atau Piper cubeba, tabiubun atau Piper longum,
sabuk garum atau Myristica fragrans, cengkeh atau Syzygium aromatik, jinten cemeng atau Nigella sativa, kelabot atau Trigonella Viunum Grecum, adas atau Viuniculum vulgare, jelawe atau Terminalia bellirica, tingkih atau Aleurotes molucanus, dan Capulaga atau Wolfbainia compacta. Ditambahkan juga beberapa bahan lain agar rempah-rempah ini lengkap, seperti Maja cane atau Quercus infectoria, Maja keling atau Terminalia scebula, mesui atau Cryptocarya masoia, sintok atau Cinnamomum sintok, jangu atau Acorus calamus, dan pulesai atau Alyxia stellata. Setelah semua bahan-bahan obat yang sedemikian banyak terkumpul, kita sebagai pria menjadi sadar bahwasannya tidaklah mudah untuk membangunkan si otong yang sakit tertidur pulas. Diperlukan berbagai macam bahan obat dan rempah-rempah. Oleh sebab itu, rawatlah dengan baik dan dipergunakan sesuai etika, susila, dan norma agama yang ada. Kemudian, semua bahan obat yang sudah diramu ini lalu cacah, yang artinya dilumatkan. Ditambahkan sedikit air, setelah lumat, pet patinia tahap atau diambil saripatinya dan diminum. Nah, sahabat Husada, seperti itulah leluhur zaman dahulu meramu obat untuk mengobati alat reproduksi pria yang tidak mampu berdiri. Jangan lupa ikuti dan dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, karena akan ada banyak ramuan rahasia, langka, dan menarik lainnya yang tertulis dalam naskah-naskah kuno pengobatan leluhur. Akhir kata, saya pamit undur diri. Salam sehat.